Hai, jumpa lagi bersama Bu Tere. Hari ini kita akan kembali belajar fisika, khususnya berkaitan dengan pengukuran. Ada beberapa benda yang saya bawa. Lucu ya? Ya, belajar fisika tidak harus menakutkan, karena sambil belajar kita sambil bermain. Kita tidak akan membahas tentang gerak parabola, kita tidak akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Ada saatnya yang lain. Saat ini kita fokus pada pengukuran dan angka penting. Apa sih pengukuran itu? Apa sih angka penting? Bagaimana aturan angka penting? Bagaimana cara berhitung angka penting? Kalian akan bisa mengerti nanti setelah kalian menyimak tayangan demi tayangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mendefinisikan pengukuran dan angka penting. Yang kedua, menyebutkan nama besaran dan alat ukur. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran. Nah, coba perhatikan tayangan yang berikut ini. Pengukuran. Mengukur adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan atau standar. Dalam pengukuran selalu terdapat ketidakpastian. Mungkin kalian telah belajar pada tingkat pendidikan yang sebelumnya, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengukuran? Mari kita ingat sejenak. Oke. Yang pertama, ketidakpastian dalam pengukuran bisa disebabkan karena keterbatasan alat ukur. Terkadang kita mempunyai mistar atau penggaris yang tanda-tanda garisnya sudah mulai kabur atau buram. Ketidakpastian juga bisa karena ketidakmampuan instrumen untuk membaca di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Karena ada suatu alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran tertentu, misalnya panjang. Ada beberapa alat ukur panjang. Kita harus bisa memilih alat ukur mana yang cocok untuk kita gunakan untuk mengukur misalnya diameter kelereng atau ketebalan uang logam dan sebagainya. Jika kita kurang tepat dalam pemilihan instrumen itu, bisa jadi hasil pengukurannya itu juga kurang tepat. Oleh karena itu, di dalam pengukuran kita harus mengerti hal apa yang mempengaruhinya. Selain daripada alat yang digunakan, juga instrumen itu masih layak dipakai atau tidak. Kadang-kadang mungkin faktor manusia, cara mengukurnya, posisinya pada saat melihat, dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah yang mungkin kita harus tahu tentang pengukuran. Terkadang orang mengatakan, apakah itu sudah akurat? Apa sih maksudnya akurat? Sesuai dengan hasil pengukuran atau data yang sebenarnya. Ketepatan dalam pengukuran bisa menyebabkan akurasinya itu baik atau tidak. Lalu ada lagi presisi. Apa sih presisi itu? Kesesuaian beberapa data atau perbedaannya jika kita melakukan pengukuran itu secara berulang. Terlalu jauhkah perbedaannya? Atau ya masih bisa ditoleransi? Presisi atau ketelitian. Nah, semua hal itu harus kita perhatikan. Kita nanti sudah mulai menerapkannya di dalam proses pengukuran. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan-aturan angka penting dan cara berhitung angka penting.
13,5 cm, panjangnya, tebalnya berapa ya? Kok sulit sekali ya? Ya, itulah anak-anak, perlunya belajar fisika. Terkadang untuk melakukan pengukuran panjang besaran yang sama, kita harus bisa memilih alat ukur yang sesuai. Seperti contohnya, ketika saya mengukur panjang ini, logam ini, bisa dengan mudah dengan penggaris ini 13,5 cm. Tapi ketika saya mau mengukur tebalnya lempengan ini, sulit sekali. Setelah ini kita akan melihat beberapa alat ukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Di situ kita akan bisa melihat bagaimana cara mengukur yang benar dan bagian-bagian dari alat itu apa saja. Oke, mari kita saksikan. Beberapa alat ukur panjang diantaranya mistar atau penggaris. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur panjang. Misalnya kita punya buku paket, berapa panjang buku paket ini? Kalian bisa coba nanti di rumah. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm. Tingkat ketelitiannya 0,5 mm atau 0,05 cm. Kemudian alat yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini termasuk alat ukur besaran panjang, tetapi memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih baik dibandingkan mistar. Tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Kegunaan jangka sorong biasanya untuk mengukur diameter benda-benda yang kecil atau ketebalan suatu logam di perusahaan atau di pabrik industri. Kemudian yang berikutnya, mikrometer skrup. Tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Akurasi dan presisinya lebih baik dibandingkan jangka sorong. Tetapi, mikrometer ini biasanya tidak digunakan untuk mengukur panjang suatu benda karena skalanya tidak mencukupi. Biasanya untuk mengukur ketebalan suatu kertas, ketebalan karton, diameter kawat, benda-benda yang berukuran sangat kecil. Baiklah, silakan kalian perhatikan materi yang berikutnya. Aturan angka penting. 1. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Kalian bisa lihat pada contoh, bila diperoleh hasil pengukuran 25,11 meter, dikatakan memiliki 4 angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 72,09 meter memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh, 0,0609 meter memiliki 3 angka penting. Yang keempat, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,20 kg memiliki 3 angka penting. Bagaimana? Cukup jelas? Berikut akan kita pelajari cara berhitung angka penting. Cara berhitung angka penting. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan. Hasilnya hanya boleh menghasilkan 1 angka taksiran. Contohnya, 85,6 ditambah
13,21. Kalau kalian perhatikan, angka 8 dan 5 adalah angka pasti. Dan angka yang di paling belakang itu, angka 6, adalah angka taksiran. Pada angka 13,21, angka 1 adalah angka taksiran. Setelah kita hitung dengan matematika dasar, kita peroleh nilai 98,81. Mari kita lihat tanda underscore pada angka taksiran. Secara vertikal kita turunkan, sehingga kita peroleh ada 2 tanda taksiran pada angka 8 dan pada angka 1. Hasil penjumlahan atau mungkin nanti pada contoh yang pengurangan harus ditulis sampai dengan 1 angka taksiran. Sehingga angka itu harus kita bulatkan sampai berhenti pada angka 8. Karena 1 kurang dari 5, maka digunakan aturan pembulatan ke bawah. Hasil akhir dituliskan 98,8 dengan tanda underscore pada angka 8 yang paling akhir. Cara berhitung yang kedua, perkalian atau pembagian. Hasilnya ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau yang dibagikan. 63,2 terdiri dari 3 angka penting. 3,5 terdiri dari 2 angka penting. 3 dan 2. Mana yang lebih sedikit? 2 kan? Jadi acuannya nanti setelah dihitung dengan matematika dasar, hasilnya dibulatkan sampai dengan 2 angka penting. Dari contoh di atas, 221,20 adalah 5 angka penting. Harus kita bulatkan sampai dengan 2 angka penting. Diperoleh 220. 220 itu mengandung 2 angka penting. Karena 0 pada posisi itu tidak sedang diapit. Aturan yang ketiga, penarikan atau pemangkatan. Hasilnya ditulis sebanyak sejumlah angka penting yang ditarik akarnya dan yang dipangkatkan. Contoh, 2,5 cm dipangkatkan 2. 2,5 itu mengandung 2 angka penting. Setelah kita hitung dengan matematika dasar, hasilnya adalah 6,25 cm pangkat 2. 6,25 itu mengandung 3 angka penting. Jadi, harus dibulatkan sampai dengan 2 angka penting. Karena angka yang akan dibulatkan 5, tepat 5, berarti kita menggunakan aturan, jika di depan angka 5 adalah angka ganjil, pembulatan ke atas. Jika di depan angka 5 adalah angka genap, pembulatan ke bawah. Karena 2 adalah angka genap, maka pembulatan yang berlaku adalah pembulatan ke bawah. Sehingga hasilnya 6,2. Cara berhitung yang keempat, perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Pasti kalian sudah memperhatikan pada tayangan yang sebelumnya, bahwa bilangan eksak adalah bilangan atau angka yang diperoleh dari membilang, bukan dari hasil pengukuran. Misalnya kita punya peniti, kita hitung ada berapa sih penitinya, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga diperoleh misalnya ada 17 peniti. Sehingga pada contoh ini, jika satu peniti masanya 50,53 gram, berapakah massa untuk 17 peniti? Kita kalikan dengan matematika dasar sehingga kita peroleh 859,01 itu adalah 5 angka penting. Peraturannya harus ditulis sebanyak angka penting yang semula. Dari angka 50,53 itu adalah 4 angka penting. Sehingga harus dibulatkan sedemikian rupa hingga mengandung 4 angka penting. Maka hasilnya ditulis 859,0
4 angka penting. Demikianlah anak-anakku, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa membaca dari buku referensi yang ada di rumah atau dari sumber-sumber yang lain. Dan jika masih kurang jelas, kalian bisa chat secara pribadi kepada Bu Tere. Baiklah, bagaimana? Belajar fisika menyenangkan bukan? Dan mudah? Oke, setelah kalian melihat dari tampilan dan tayangan yang tadi sudah kalian ikuti, jika kalian kurang jelas, kalian bisa membaca di buku referensi yang ada di rumah kalian atau dari sumber-sumber yang lain. Jika lo masih kurang jelas, kalian bisa chat secara pribadi pada saya, Bu Tere. Dan jangan lupa selalu berdoa dan Tuhan memberkati.